Setelah bertahun-tahun di dunia survival, Ed mulai sombong. Dia mengundang para ahli bertahan hidup dari berbagai tempat untuk bertanding. Tapi untungnya, makanan mereka lumayan enak. Marmot yang dagingnya tebal, siput murbei yang hijau, dan kelinci liar panggang yang dagingnya empuk. Standar hidupnya tidak kalah dengan keluarga kerajaan. Badai pasir Mongolia mengamuk, medannya rumit dan iklimnya berubah-ubah. Ini adalah tantangan tingkat neraka yang terkenal di dunia survival. Penantang Ed di episode kali ini adalah Matt yang dijuluki si anak alam. Teman mereka, Woody, yang menentukan rute tantangannya. Jarak totalnya 100 km. Garis finishnya adalah dataran garam. Tidak ada batas waktu. Siapa yang sampai duluan, dia yang jadi nomor satu. Perlengkapan survival mereka cuma sebilah parang dan sekantong baju. Setelah berkendara ke titik awal tantangan, Ed langsung memimpin dan berlari-lari. Matt tidak mau kalah dan mengikutinya dari belakang. Mereka berada di gunung dengan ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut. Cuacanya sulit ditebak. 5 menit setelah berangkat, hawa dingin tiba-tiba datang. Karena takut hipotermia, Matt memakai mantel pelindung. Prioritas utamanya adalah segera pergi ke dasar lembah untuk mencari sumber daya. Di sisi lain, Ed tidak mengambil jalan biasa. Dia tancap gas menuruni lereng curam yang berbahaya. Bahkan kameramen paling tangguh di bumi pun tidak bisa mengikutinya. Dia langsung meninggalkan Matt jauh di belakang. Saat dia sedang asik menikmati keunggulannya, si botak tiba-tiba mengerem mendadak. Adrenalinnya langsung melonjak tajam saat dilihat lebih teliti. Jalannya berubah menjadi tebing curam. Astaga, tantangannya hampir saja tamat. Tapi kabar baiknya, dia berhasil sampai di dasar lembah. Sementara itu, kemajuan Matt juga lumayan bagus. Dia menemukan sumber air di dasar lembah. Melihat badai yang semakin mendekat, dia bersiap untuk menetap di sana. Dia mengumpulkan kayu kering untuk bahan bangunan. Dia menyilangkan batang-batang pohon dan dengan cepat membuat kerangka berbentuk kerucut. Dia memotong beberapa cabang cemara di dekatnya untuk menutupi celah-celahnya. Kalau lapar tengah malam, dia bisa mengunyahnya sedikit, kaya akan vitamin dan antioksidan. Langkah selanjutnya, Matt mulai membuat api. Setelah digesek berkali-kali, segera terlihat percikan api muncul. Tanpa melebih-lebihkan, dalam hal membuat api, dia 2 tingkat lebih jago daripada Ed. Di sisi lain, Ed si botak sama sekali tidak khawatir soal tempat kemah. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk mencari makan. Lihat elang yang terbang di langit, menurut pengalamannya, pasti banyak sumber protein di daerah itu. Demi perutnya agar tidak kelaparan, Ed berjuang keras. Dia memanjat ke atas mengikuti tebing yang curam. Salah sedikit saja, nyawanya bisa melayang. Entah sudah berapa lama dia mencari, dia menemukan sarang marmot. Karena tidak ada tali, dia menggali akar pohon dedalu di dekatnya. Akarnya lembut tapi kuat, sangat cocok untuk membuat jerat. Dia menggunakan batu untuk mengecilkan lubangnya. Kalau marmot mau pulang, dia cuma bisa lewat satu jalan ini. 4 unsur bertahan hidup sudah terpenuhi. Tapi Matt juga tidak tinggal diam. Dia mengumpulkan ranting dan membuat 2 buah lembing. Ini adalah alat berburu kuno. Catatan menunjukkan alat ini sudah ada sejak 12.000 tahun yang lalu. Kekuatannya bisa menumbangkan seekor mamut berbulu. Langit mulai gelap. Ed yang beruntung menemukan gua di lereng gunung. Ukurannya pas banget. Dia tidak banyak pilih-pilih. Dia langsung berbaring di dalam untuk tidur semalaman. Waktu berlalu hingga hari kedua. Perbedaan suhu siang dan malam hampir saja membunuh Ed. Jalan selanjutnya adalah padang rumput gersang dan bukit pasir kering. Sebelum meninggalkan lembah, dia harus mengumpulkan perbekalan sebanyak mungkin. Di tengah jalan, dia menemukan bangkai kambing hutan. Dia membungkuk dan mencium baunya. Baunya sangat busuk menyengat. Setelah mengamati sekeliling, cuma marmot yang paling mudah didapat. Dia menemukan sebuah lubang. Dia menggunakan cara lama untuk memasang jerat. Ed berangkat membawa perlengkapan survivalnya. Depan, sumber air bersih sangat terbatas bagi Ed. Belum meninggalkan lembah, sebaiknya Ed membawa air bersih karena tidak ada wadah air. Es di pinggir jalan memberinya ide cemerlang. Jauh lebih mudah dibawa daripada air biasa. Dia memotong sepotong es dan membungkusnya dengan kulit kayu. Masalah sumber air pun teratasi. Agar tidak tersesat, Matt memanjat ke atas gunung yang tinggi. Sejauh mata memandang, hanya ada daratan datar, namun bagi pelari maraton jarak jauh sepertinya, ini sih hal yang sangat mudah. Dengan arah yang jelas, Matt mengerahkan seluruh tenaganya. Tujuannya adalah puncak gunung sejauh 40 km. Kalau haus, dia berhenti untuk mengunyah es batu. Jika tidak ada halangan, tantangan ini akan selesai dalam 3 hari. Sebagian besar hari telah berlalu, Ed datang untuk memeriksa perangkap tikusnya. Saat si botak mendekat, dia terkejut. Ternyata ada makhluk malang yang kena perangkap. Daripada menderita lama-lama, dia mencari tongkat dan langsung menghabisinya. Protein ini didapat dengan susah payah. Dia bersumpah akan memanfaatkan setiap bagiannya.
Untuk memaksimalkan nilai dari marmut ini, kembali ke kemah untuk mengulitinya, Ed mulai melakukan keahliannya. Dia memotong kepalanya dan mempertahankan kulitnya secara utuh untuk dijadikan wadah air berkapasitas 3 liter. Lalu dia memotong dagingnya menjadi bentuk memanjang karena takut busuk. Dia membuat tiang penyangga segitiga. Asap akan membentuk lapisan asam pada permukaan daging sehingga bisa awet dan disimpan lebih lama. Sebelum matahari terbenam, Matt tiba di kaki gunung. Di sekitarnya banyak anjing tanah. Kesempatan langka makan daging ini tidak boleh dilewatkan. Dia mengayunkan lembing di tangannya. Hewan-hewan ini kecil dan lincah. Beberapa kali mencoba, dia gagal terus. Perbedaan suhu siang dan malam sangat drastis karena tidak mau menggigil kedinginan. Matt bersiap membuat tempat tidur hangat. Dia menggali parit di dekat lereng, lalu mengisinya dengan batu dan mengumpulkan rumput kering serta kotoran sapi untuk pemicu api. Dibiarkan terbakar di lubang selama 49 menit. Terakhir, dia menutupi arang dengan tanah. Duduk di atasnya terasa sangat hangat. Ini sangat bersahabat bagi penderita wasir. Hari ketiga pun tiba. Setelah diasap semalaman, daging marmutnya sudah mengeras. Ed mengambil sepotong untuk sarapan. Teksturnya sangat kenyal, rasanya hampir seperti bacon. Kandungan proteinnya mungkin jauh lebih tinggi dari daging sapi. Sisa dagingnya dibungkus dengan daun. Dia lalu mengisi penuh kantong air dari kulit binatang. Si botak melanjutkan perjalanannya ke pedalaman padang rumput. Dia menggendong barang bawaan seberat beberapa kilogram. Lama-lama terasa sangat melelahkan. Ed mendapat ide cerdik. Dia dengan cepat membuat kereta tarik dari ranting dan kulit pohon. Dia mengumpulkan banyak kayu kering dan menaruhnya di atasnya. Dengan adanya persediaan ini, dia bisa melesat ke garis finish tanpa khawatir lagi. Tanpa makanan, Matt bisa bertahan seminggu. Tapi tanpa air, Dewa pun tak akan sanggup bertahan 3 hari. Tugas utama hari ini adalah mencari sumber air. Matahari siang terasa sangat terik. Matt berlari ke atas bukit kecil. Dia melihat garis hitam di kejauhan. Kalau tidak salah, itu adalah air tawar yang dia harapkan. Meski rutenya sedikit memutar, itu jauh lebih baik daripada mati kehausan. Dia mempercepat langkah dan tiba di tepi sungai kecil tanpa banyak berpikir. Dia langsung meminum beberapa teguk besar. Terus seperti ini bukanlah solusi. Melihat pohon willow di dekatnya, dia mendapat ide bagus. Dia memilih bagian yang cukup tebal dan memotongnya. Dia menggunakan pisau besarnya untuk membelahnya menjadi 2. Lalu membersihkan bagian dalamnya. Dia memanaskan getah pinus menjadi cair untuk digunakan sebagai lem, lalu menempelkan kembali kayu willow berongga tersebut dengan kuat. Setelah selesai, dia meniupkan udara ke dalamnya untuk mengecek celah. Terakhir, dia membalutnya dengan kain katun. Sebuah botol air kayu, buatan tangan pun selesai. Saat matahari hampir terbenam, Ed juga telah melakukan perjalanan sepanjang hari. Persediaannya cukup. Dimanapun dia berhenti, disitulah dia mendirikan kemah. Duduk mengelilingi api unggun sambil memakan daging marmut asap. Rasanya seperti sedang liburan. Hari keempat pun tiba. Si botak Ed bersusah payah berjalan dengan kereta tariknya dari padang rumput hingga ke padang pasir. Terik matahari membuatnya pusing dan berkunang-kunang. Dia merasa lelah dan kepanasan. Dia meneguk air dalam jumlah besar untuk melepas dahaga. Persediaan air tawarnya sudah tidak banyak. Padahal perjalanannya menuju finish baru setengah jalan. Dia harus mencari cara untuk mengisi ulang persediaannya. Terus melangkah masuk ke bukit pasir. Tampaknya harapan untuk menemukan air semakin tipis. Ed, si pembawa keberuntungan, memicu keahlian pasifnya. Dia melihat sepetak pasir berwarna lebih gelap, terasa basah saat disentuh. Dia mulai menggali ke bawah di bagian tengahnya. Dalam sekejap, terlihat ada air yang merembes keluar. Dia menggunakan topinya untuk menyaring pasir. Cicipi sedikit. Benar-benar sumber kehidupan. Tanpa basa-basi lagi, isi ulang kembali kantong airnya. Tidak ada asupan protein selama 4 hari. Matt mencoba melaju, tapi tenaganya sudah habis. Berhenti melangkah, sekali lagi memberikan serangan mematikan pada Jerry. Kali ini ekspresinya serius dan bersungguh-sungguh, melancarkan serangan fatal. Astaga, tikus tanah itu langsung tamat riwayatnya. Sama sekali tidak pakai bawang atau jahe. Memanggang jantung, hati, ginjal, dan paru-parunya masing-masing selama 5 menit. Makan 1 gigitan, astaga. Rasa daging yang lezat langsung menembus ke otak. Saking enaknya, tulangnya pun sayang untuk dibuang. Sementara itu, Ed sedang memanjat bukit pasir. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Badai pasir kuning menerpa wajahnya. Selama bertahun-tahun bertahan hidup di alam, baru kali ini dia mengalaminya. Demi keamanan, si botak Ed berusaha menghindar. Dengan langkah-langkah kecil, Matt melanjutkan perjalanan panjangnya. Setelah berjam-jam berjalan, dia menemukan oasis.
Dalam kondisi bertahan hidup, ini lebih berharga daripada emas. Dia mengumpulkan batang alang-alang. Dia tidak ragu untuk menetap dan istirahat. Dengan cepat dia membuat tempat tidur layaknya kasur empuk dari sarang burung. Berbaring di sana sungguh sangat nyaman. Di sisi lain, Ed sedang melaju dengan cepat. Tiba-tiba dia berhenti dengan tatapan serius. Kamera bergeser, astaga. Dia melihat Matt sedang mendirikan kemah tanpa menyapanya. Pria licik itu langsung berbalik arah dan menyembunyikan diri. Ini kesempatan langka untuk langsung menyalip lawannya. Masuk ke hari kelima, jarak ke garis akhir tinggal 10 km lagi. Yang menghalangi mereka adalah deretan bukit pasir. Menghadapi medan seperti ini, kemajuan mereka sangat seimbang. Menginjak gas penuh dan melakukan sprint terakhir. Dengan napas tersengal-sengal, Ed muncul di garis akhir. Awalnya, dia mengira dirinya juara 1. Matt ternyata sudah lama menunggunya di belakang mobil. Berita baiknya, jarak antara mereka tidaklah jauh. Si botak kalah karena lawannya adalah pelari maraton, rawa bakau di Pulau Kalimantan, penuh dengan buaya dan dipenuhi nyamuk. Ini adalah salah satu medan terberat di dunia bertahan hidup. Lawan Ed di episode kali ini adalah mantan marinir kerajaan Inggris Aldo. Seperti biasa, Woody merancang rute untuk mereka. Jarak tempuhnya lebih dari 100 km menembus hutan bakau merah, melewati rawa dan menyeberangi sungai. Siapa yang lebih dulu sampai di menara pengawas adalah pemenangnya. Bekal mereka hanya pisau bertahan hidup dan pakaian yang melekat di badan. Mereka naik perahu kecil ke titik awal. Keduanya langsung tancap gas, mengerahkan seluruh tenaga untuk menuju hutan bakau. Baru saja melangkah, Aldo langsung jatuh terlentang. Di dalamnya penuh dengan pembusukan, bercampur dengan gas hidrogen sulfida. Bau menyengatnya langsung menusuk ke hidung. Tak lama kemudian, Aldo sampai di wilayah buaya. Dia berjalan dengan perasaan was-was, memanfaatkan tanaman rambat dan pohon tumbang untuk menyeberangi sungai. Tiba-tiba terdengar suara patahan. Sedetik, kemudian dia jatuh ke rawa. Untungnya Aldo masih muda dan punya refleks yang cepat. Dia merangkak naik ke darat. Terlambat sedikit saja dia bisa jadi santapan buaya. Di sisi lain, keadaan Ed juga tidak jauh lebih baik. Berjalan di atas akar pohon yang licin. Karena sedikit lengah, dia langsung jatuh terperosok ke dalam rawa. Dibandingkan kelaparan, bagi si botak ini bukanlah apa-apa. Dia terus maju. Jalannya kembali terhalang oleh sungai. Melihat pohon yang bercabang, dia mendapat ide. Pengalamannya selama bertahun-tahun mengajarinya untuk mengambil cara yang tidak biasa. Dia berhasil sampai di seberang sungai tanpa kesulitan. Seiring berjalannya waktu, permukaan air rawa naik dengan cepat. Hari mulai gelap. Tidak ada waktu untuk membangun tempat berlindung yang bagus. Aldo mengambil bahan-bahan di sekitarnya. Dia membuat tempat berteduh di atas dahan pohon. Sementara Ed melakukannya dengan jauh lebih sederhana. Dia asal pilih dahan dan berbaring di sana. Karena takut jatuh dan jadi santapan buaya, dia mengikat dirinya dengan ikat pinggang. Keesokan harinya dia bangun dengan setengah sadar, terus melaju tanpa henti sangat menguras energinya. Si kelaparan Ed bersiap mencari kalori untuk memulihkan tenaganya. Di tengah jalan, dia menemukan keong mas. Dia memecahkan cangkangnya dengan pisau besarnya. Dia mengendusnya, bau seperti selokan. Dia menelan daging beserta airnya sekaligus. Makanan selezat ini biasanya tidak akan sanggup ditelan orang biasa. Menahan rasa mual, Ed si tukang makan pun menelannya, belajar dari pengalaman jatuh ke air sebelumnya. Aldo tidak berani lagi menyeberangi sungai dengan menginjak kayu. Dengan gerakan menggantung terbalik, dia sampai di seberang, meninggalkan rawa berlumpur. Tepat ketika dia mengira jalan semakin rata, di depannya muncul sungai selebar belasan meter. 2 hari tidak makan dan minum. Stamina Aldo saat ini sama sekali tidak cukup untuk berenang menyeberang, apalagi ada buaya di dalam air. Setelah berpikir sejenak, dia mulai mengincar pohon besar di tepi sungai, berusaha membangun jembatan batang kayu di atas sungai. Tak disangka, arah pohon itu tumbang melenceng. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Ed akhirnya melihat harapan berupa daratan. Namun setelah naik ke darat, dia tercengang, dikelilingi air dari segala arah. Berjalan ke arah manapun ada risiko menjadi makanan buaya. Semakin genting situasinya, semakin tidak boleh panik memindai sekeliling, mengumpulkan beberapa tanaman rambat. Mungkin akan berguna. Langit mulai menggelap, ketinggian air di hutan bakau mulai naik. Takut satu-satunya daratan akan tenggelam, Ed melilitkan tanaman rambat di pohon, berencana membangun panggung gantung. Karena khawatir daya tahannya tidak cukup, menggunakan tongkat sebagai katrol untuk memuntirnya menjadi tali dengan cara yang sama merangkai sebuah bingkai segitiga. Waktu terbuang percuma,
Aldo juga belum memikirkan cara menyeberangi sungai. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk mengikuti rencana awal, menyeberangi sungai dengan menginjak jembatan batang kayu. Baru berjalan 2 langkah, kakinya terpeleset. Untuk kedua kalinya dia jatuh ke sungai yang penuh buaya. Adrenalin memacu setiap otot di tubuhnya. Kekuatan yang meledak dari dirinya. Bahkan buaya pun akan menghindar jika melihatnya. Sampai di seberang dengan selamat setelah sempat panik, tidak ingin diganggu nyamuk rawa, Ed bersiap untuk menyalakan api, membuat tungku dari tumpukan lumpur. Saat sedang asyik bekerja, seekor predator licik bersembunyi di bawah air, membuat juru kamera terkejut setengah mati. Saat daratan tenggelam oleh air, Ed si pemuja api mencoba menyalakan api, menarik bor busur dengan sekuat tenaga. Setelah ada percikan api meniupnya dengan lembut, Dewa Api Ed ternyata memang sangat ahli. Malam ini akhirnya bisa tidur nyenyak. Hari ketiga. Air pasang surut, saat ini masih ada perjalanan panjang yang harus ditempuh. Aldo harus memikirkan cara untuk mendapatkan protein, memungut beberapa dahan pohon, mengupas kulit kayunya, menganyamnya ke kiri dan ke kanan, membuat perangkap kepiting sederhana, cukup letakkan di bawah air dan tunggu setengah jam. Setelah berjalan, sejauh beberapa mil, sebuah sungai menghalangi jalan si botak Ed karena khawatir ada belut yang bersembunyi. Ed memanfaatkan kayu dan tanaman rambat, membuat tangga semi-otomatis, melepaskan tanaman rambat perlahan untuk mencapai tengah sungai. Sesuai dugaan, hal yang tidak terduga terjadi, tangganya patah dan dia jatuh seluruhnya ke kolam buaya. Untung saja dekat dengan darat sehingga dia selamat. Tiba saatnya untuk memeriksa hasil kerjanya. Aldo mengangkat perangkap kepiting. Astaga, seekor kepiting gemuk telah terperangkap. Benar-benar sangat lapar, tidak sabar menunggu api menyala dan langsung menikmati sashimi kepiting bakau. Rasanya sangat otentik, kalorinya puluhan kali lipat dari daging sapi. Hampir saja memicu sifat pasifnya untuk menahan lapar. Ed menghentikan langkahnya, menggunakan lintah sebagai umpan, dengan cepat membuat alat pancing. Selama Ed si penahan lapar yang turun tangan, dia tidak pernah gagal. Dalam sekejap, seekor ikan lele kecil memakan umpan saat dia sedang kegirangan. Sejarah selalu berulang dengan cara yang mengejutkan. Aldo melihat si kepala botak di seberang sungai, seperti kata pepatah, kenali musuh dan kenali dirimu, maka kau tak akan terkalahkan. Sama sekali tidak menggunakan daun bawang, jahe, atau bawang putih. Melemparkan ikan ke dalam api untuk dipanggang, menunggu sampai matang sekitar 70-80%, lalu memakannya dengan lahap. Kelezatannya hanya bisa digambarkan dengan satu kata: luar biasa. Membuat Aldo ngiler tak karuan. Waktu memasuki hari keempat, Ed berangkat tanpa henti, berjalan beberapa mil dan mencapai ujung rawa, dihadang oleh sebuah sungai besar di depannya. Dengan prinsip lebih baik menghindar jika bisa, sang penakluk Ed menemukan sebuah perairan dangkal. Sampai sosok Ed benar-benar tidak terlihat, barulah Aldo berani memunculkan kepalanya, memungut 2 buah arang dari tanah, dan arang itu akan berperan membalikan keadaan. Sampai di perbatasan antara rawa dan daratan, belajar dari pengalaman jatuh ke sungai sebelumnya, Aldo memikirkan sebuah rencana cerdas. Ia memotong sebuah akar pohon untuk dijadikan kail, dan melilitkan serta menganyam rotan menjadi tali. Ia memanjat pohon dan melemparkannya ke seberang, membuat kail itu mencengkeram akar pohon dengan kuat. Sebuah jembatan tali pun terbangun di tengah sungai besar itu. Proses ini sangat menguras tenaga fisik, memeras setiap tetes kekuatan terakhir dari dalam tubuhnya. Aldo harus menggertakkan gigi untuk merangkak ke seberang. Di sisi lain, Ed mulai memikirkan masalah tempat perkemahan. Entah karena ia sudah semakin tua, tidak memiliki tempat berlindung yang kokoh membuatnya merasa tidak tenang. Ia mengumpulkan daun palem sebagai bahan bangunan dan dengan cepat mendirikan sebuah gubuk jerami. Malam pun tiba. Aldo membungkus arang dengan rabuk, lalu menekannya dengan papan kayu dan menggosoknya dengan cepat. Saat percikan api mulai muncul, malam itu akhirnya ia tidak perlu mengandalkan skill pasifnya. Waktu memasuki hari kelima, tiba di tahap sprint terakhir. Pagi-pagi Aldo tidak terburu-buru berangkat. Ia menebang beberapa pohon nipah dan mengambil empulurnya untuk sarapan. Dengan asupan karbohidrat ini, ia bertekad untuk meninggalkan Eddie jauh di belakang. Di sisi lain, makanan si Ed yang kelaparan tidaklah buruk. Ia memetik sebuah buah nipah. Daging buah di dalamnya renyah, manis, dan lezat. Setelah makan sampai kenyang, ia memulai lari kencang, terakhirnya menuju garis akhir. Setelah menembus hutan selama 3 atau 4 jam, pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka lebar.
Menara pengawas yang menjadi garis akhir akhirnya muncul. Ed menggunakan sisa tenaga terakhirnya untuk memanjat. Sama sekali tak disangka, Aldo sudah menunggu cukup lama. Orang ini tidak hanya memiliki stamina yang luar biasa. Bakatnya dalam menahan lapar bahkan lebih hebat dari si botak itu. Di tanah liar Kazakhstan, medannya sangat curam dan layaknya labirin. Sekali salah masuk, kemungkinan besar akan mati. Lawan Ed kali ini adalah Kenny, seorang tentara pasukan khusus Korea Selatan. Teman lama mereka, Woody, yang menentukan rute kelangsungan hidup mereka. Dimulai dari ngarai labirin, melewati dataran dan menyusuri sungai terus ke arah barat, garis akhirnya adalah sebuah bukit pasir yang sangat besar. Total perjalanannya lebih dari 100 km. Siapa yang tiba lebih dulu, dialah yang akan menjadi nomor 1 di episode ini. Begitu wasit memberi aba-aba, mereka berdua beserta juru kamera berlari menuruni lereng curam bagaikan kuda liar yang lepas dari kekang. Dilihat dari kemajuannya, persaingan mereka sangat ketat. Menjelang dasar lembah, keduanya berpisah jalan. Strategi Ed adalah mencari jalan hidup di dasar lembah sambil mencari makanan dan air tawar. Sebaliknya, Kenny berencana untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, berusaha memahami medan agar bisa segera keluar dari sana. Baru 2 menit berjalan, ia sudah menemui jalan buntu. Ia sama sekali tidak panik dan langsung memanjat tebing dengan tangan kosong. Karena tanahnya gembur, ia tanpa sengaja merontokkan sebongkah tanah yang kemudian mengenai dahinya. Ia pun sadar diri dan mencoba mencari rute lain. Sementara itu, si botak Ed juga menghadapi masalah yang sama. Ia tidak banyak bicara dan tentu saja memilih untuk memutar jika memungkinkan. Ia berbalik dan masuk lagi ke dalam lorong sempit. Awalnya ia ingin memamerkan pos split yang baru dipelajarinya, namun kakinya terpeleset dan menyebabkan kesalahan besar. Di sisi lain, Kenny masih mencari cara untuk mencapai puncak. Ia mengikuti jalan setapak yang berkelok-kelok hingga ke pertengahan gunung. Dengan sikap pantang menyerah menghadapi gunung maupun sungai, bahkan dengan jurang curam di belakangnya, ia tidak berniat mundur selangkah pun. Dengan menguras banyak sekali tenaga, ia berhasil memanjat hingga ke titik tertinggi bukit tanah itu. Ia mengamati sekelilingnya untuk menentukan arah rute perjalanannya selanjutnya. Saat Ed terbangun dari celah bebatuan, langit sudah mulai gelap. Ia bangkit dengan susah payah dan menempuh jarak 1 kilometer dan tiba di persimpangan jalan yang terasa familiar. Melihat 1 hari telah berlalu tanpa kemajuan apapun, ia menjadi sangat marah hingga mengumpat saat itu juga. Waktu memasuki hari kedua, si botak terbangun dengan penuh semangat. Setelah berpikir keras semalaman, ia sadar harus memanjat ke tempat tinggi untuk mencari arah agar bisa keluar. Di tengah jalan, ia menemukan bangkai unta. Meskipun tidak bisa dimakan atau dibuat sup, itu bisa membantunya. Dengan sikap mencoba-coba, Ed kembali ke jalan buntu. Ia menggunakan kerangka itu sebagai tangga dan menyelipkan tulang rusuknya ke celah batu. Dengan pijakan ini, memanjat menjadi jauh lebih mudah. Setibanya di titik tertinggi, seluruh labirin terlihat jelas dari sana. Tiba-tiba, sesosok manusia tak jauh dari sana menarik perhatiannya. Kenny sama sekali tidak punya waktu lagi untuk bersembunyi. Keduanya langsung merebut kamera, berpacu dengan cepat, dan penuh semangat di tebing curam. Sebagai perbandingan, si kepala pelontos berlari dengan hambatan yang lebih kecil. Namun, jalan mereka segera terputus oleh jurang. Saat Ed mengira tantangan ini telah berakhir, Kenny tidak lagi menahan diri. Dia langsung mengeluarkan jurus andalannya menggunakan tulang belikat sebagai rem dan melompat-lompat menuju dasar lembah. Hanya selangkah lagi dari kaki gunung, ia tetap tak bisa menghindari nasib terjatuh. Untung saja dia masih muda dan kuat, jadi tidak ada luka serius. Melihat adegan ini, Ed merasa merinding. Dia harus segera mencari cara untuk memutar. Setibanya di dasar lembah, keberuntungan Ed kembali bekerja. Ia menemukan sebuah genangan air. Setelah menenggak beberapa teguk, suasana hatinya menjadi jauh lebih baik. Matahari saat ini bersinar sangat terik. Agar tidak terkena sengatan panas, ia mencari tempat teduh untuk berlindung. Sementara itu, Kenny fokus untuk mempercepat langkahnya. Dia kembali menemukan sebuah gua sempit. Setelah berani melompat dari tebing setinggi ratusan meter, ini hanyalah hal sepele. Dia meringkuk dan merangkak di dalamnya, lalu segera tiba di pintu keluar. Begitu keluar, sesuai dugaannya, ia telah mencapai tepi labirin. Hatinya yang tegang akhirnya bisa lega. Tujuan selanjutnya adalah segera mencapai tepi sungai untuk menambah persediaan. Suhu di ngarai mulai turun, Ed pun berangkat. Ia berencana memanfaatkan kesejukan malam untuk menyusul lawannya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Kenny tiba di tepi sungai. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung minum beberapa teguk besar untuk melepas dahaga. Berjalan dari malam hingga siang,
Ed tiba di medan pertempuran utamanya. Jejak kaki hewan kecil tersebar di tanah. Ia mulai memikirkan cara menangkap satu ekor untuk menambah energi. Tiba-tiba, seekor kelinci liar melintas di depannya. Melihat sungai pasir hisap, Kenny mendapat ide untuk membuat rakit. Sebelum mulai, ia ingin menguji kecepatan arusnya terlebih dahulu. Ia melepas jaketnya dan langsung terjun ke sungai. Luar biasa, prajurit siapa ini yang begitu berani? Seandainya tidak terhalang ranting pohon, dia pasti ingin berenang sampai ke garis finish. Naik ke darat, ia menggambar sketsa rakit buatannya. Ia memilih batang alang-alang sebagai bahan utama. Selain daya apungnya bagus, kelenturannya juga sangat kuat. Bagi si pencinta makan, Ed menangkap kelinci liar sudah menjadi hal biasa. Ia menganyam tali rumput untuk membuat beberapa jerat perangkap. Lalu ia pergi ke sisi lain semak-semak untuk menggiring. Kelinci liar yang kaget akan lari berhamburan. Sekali masuk ke dalam perangkap, sudah pasti tertangkap. Setengah jam kemudian, ia datang untuk memeriksa. Benar saja. Ada satu yang sedang sial dan tertangkap. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bahan makanan berkualitas tinggi hanya membutuhkan cara memasak yang sederhana. Dia mengulitinya dan memanggangnya di atas api, tanpa tambahan bawang bombay, jahe, maupun bawang putih. Setelah dipanggang cukup lama, hidangan lezat yang aromanya seperti menembus layar akhirnya matang. Sekali gigit, dagingnya terasa empuk dan tidak bikin enek. Rasanya tak kalah dengan masakan koki istana. Malam pun tiba. Setelah 3 hari tidak makan dan beraktivitas fisik berat, Kenny akhirnya tidak tahan lagi. Di tepi sungai, ia menemukan ikan mas liar yang sudah membusuk. Meski tak bisa dimakan, itu adalah umpan yang bagus untuk menangkap buaya. Setengah jam berlalu, ia kembali ke tepi sungai untuk memeriksa hasil kerjanya. Wow, seekor ikan lele sebesar babi berhasil terpancing. Setelah bersyukur atas karunia alam ini, ia memanggangnya hingga garing di luar, namun lembut di dalam. Seiring dengan aroma yang menyebar, Kenny sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Ya ampun, aroma ikan panggangnya benar-benar menggoda. Setiap kunyahannya memanjakan lidah. Memasuki hari keempat, perut sudah kenyang, dahaga pun sudah hilang. Saatnya kembali pada tantangan ini. Melihat kulit unta di tepi sungai, Ed yang cerdik berniat memanfaatkan sifat kedap airnya untuk membuat rakit. Tanpa menunda lagi, ia langsung mengerjakannya. Dengan batang alang-alang, ia menganyam rangka rakitnya, lalu ia menutupi bagian atasnya dengan kulit unta. Dengan cepat, ia berhasil membuat sebuah rakit penyelamat. Ia mendorongnya ke air untuk menguji ketahanannya. Rakit itu lebih dari cukup untuk menopang berat badannya. Di sisi lain, Kenny sedang menyelesaikan tahap akhirnya. Ia mengikat tulang belikat pada sebatang kayu sebagai dayung. Ia mendorongnya ke sungai dan memulai perjalanan arung jeramnya. Kabar baiknya, rakitnya berhasil mengapung. Berita buruknya adalah dia tidak bisa membawa juru kamera. Saat ini, jarak keduanya kurang dari 1 kilometer. Dibandingkan dengan pelampung buatan Ed, Kenny terlihat seperti sedang mengendarai speedboat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyalipnya dengan mudah. Semakin jarak mereka mendekat, Ed menyadari situasinya tidak menguntungkan. Dia segera memutuskan untuk kembali ke darat. Menerobos padang alang-alang, dia mengerahkan seluruh tenaga berlari ke garis finish. Mendayung selama 20 menit lagi, Kenny baru meninggalkan rakitnya ke darat setelah melihat gundukan pasir finish. Sialnya, dia terlalu lama berendam di dalam air. Kakinya langsung kram saat dia mengerahkan tenaga. Dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya. Sangat lelah dan terengah-engah, Ed akhirnya tiba di garis finish. Mengikuti sudut pandang Woody dan menoleh ke belakang, 2 titik hitam terlihat bergerak tidak jauh dari sana. Tanpa diragukan lagi, dia telah menang. Andai saja Kenny tidak membuang waktu membuat rakit, pasti si kepala botak itu yang sekarang sedang berlari. Jika ada kesempatan lagi, dia bersumpah akan menunjukkan kehebatannya pada Ed. Dengan ini, keduanya telah berhasil menyelesaikan tantangan ini.